Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semua adik-adik. Adik-adik sudah siap nggak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh kembali mengikuti ibadah selama minggu. Tolong ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
adik-adik, setelah tadi kita memuji Tuhan bersama dengan kakak guru, bersama dengan teman-teman kita yang lainnya, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengingat-ingat apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai ke depannya nanti. Kita mau mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita, memimpin hidup kita, agar kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, kita mau berdoa, kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, karena telah menolong kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami bersiap diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka telinga kami, memohon agar Roh-Mu yang kudus Tuhan itu menolong kami untuk memahami firman-Mu, menolong kami untuk kami bisa menjalankannya di sepanjang hidup kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, dan Kau berkati kakak-kakak guru yang akan memimpin kami, yang akan membimbing kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya Nugroho Widi, dan apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai cara rohani mengatasi stres dan bagaimana kita bisa memperoleh hati yang damai, sejahtera dalam kehidupan kita secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Pertama, kita akan membahas tentang stres. Apa itu stres? Stres itu adalah tingkatan kita bereaksi terhadap penyebab stres yang datangnya dari luar. Penyebab stres dari luar itu disebut dengan stresor. Stresor itu banyak. Kita menghadapi tuntutan dari orang tua, dimarahi oleh guru, kita ada diejek oleh teman, kita menghadapi banyak masalah keuangan, masalah ekonomi, banyak yang tuntutan yang lain. Dan termasuk dari dalam hati kita sendiri, mungkin ambisi-ambisi atau keinginan tidak terpenuhi, kekecewaan, itu sering menyebabkan kita stres. Jadi stres itu respon kita terhadap semua itu. Ada orang yang dimarahi orang tua ya cuek aja, nggak masalah. Tapi ada orang yang dimarahi oleh orang tua itu sangat putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu buktinya bahwa tingkat stres tiap orang itu beda-beda, dan sebetulnya bisa untuk diatur. Walaupun stres yang menimpa kita itu selalu ada, tetapi kita bisa mengelola diri kita sendiri bagaimana supaya kita tidak terlalu stres sehingga kita berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, stres itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita karena ada hormon-hormon yang mengatur stres. Jadi di dalam badan kita ini ada hormon yang menyebabkan kita happy, senang, itu hormon. Ada yang menyebabkan kita sedih, ada yang menyebabkan kita bersemangat, aktif, ada yang menyebabkan kita stres. Nah, dua hormon yang sering menyebabkan stres ada dua ya. Yang pertama ada adrenalin, yang kedua adalah kortisol. Nah, saya bukan ahli dalam bidang ini, tapi saya mau ceritakan secara umum aja bahwa adrenalin ini merangsang supaya kita ini aktif gitu, semangat. Kita meningkat, tekanan darah kita meningkat dan energi kita makin tinggi. Nah, itu adrenalin. Dalam situasi kerja, sekolah yang normal, itu kita perlukan adrenalin itu. Kalau enggak kita tidur. Tapi kalau level
stres tertentu kita alami, ya, kita mungkin bisa mengeluarkan hormon yang kedua yang namanya hormon stres ini, yaitu kortisol. Jadi kortisol ini mau kayak seperti overdrive gitu, atau overclock gitu kalau dalam komputer gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi yang normal dia tidak keluar, tapi dalam kondisi yang tidak normal itu bisa kita diproduksi di dalam badan kita, menyebabkan kita tiba-tiba menjadi makin aktif, tiba-tiba kita misalnya kita dalam keadaan bahaya gitu ya, tiba-tiba kita bisa melompati sebuah tembok yang tinggi, tiba-tiba kita bisa lari dengan kencang sekali, itu gara-gara kortisol. Nah, kortisol ini penting dalam kondisi-kondisi darurat. Ya, memang kita memerlukan respon cepat. Tetapi kerugiannya adalah kortisol ini bisa berbahaya untuk fungsi-fungsi normal badan kita, karena dia mengurangi rasa sakit, menekan pencernaan. Jadi orang yang sering ada hormon kortisol ini, pertumbuhan badannya terhambat. Itu sering berbahaya dan kadang-kadang bisa sering menyebabkan penyakit di dalam kehidupan kita kalau dibiarkan lama. Oleh sebab itu, maka gimana caranya menghilangkan stres yang dari hormon ini? Itu yang penting yang perlu kita pelajari. Karena dalam dunia sekarang ini kita banyak sekali menghadapi stres. Makin lama makin tinggi teknologi, bukannya makin tenang, kadang-kadang kita makin banyak stres. Jadi kita memerlukan bagaimana caranya. Jadi jangan sampai kita stres kemudian menyebabkan banyak penyakit, karena terbukti bahwa orang stres itu sering menyebabkan kecemasan, depresi, sakit perut, sakit kepala, ya, badan kaku, badan sakit-sakit semuanya, penyakit jantung, macam-macam yang sering kita alami pada waktu tidur. Kita susah tidur, badan berkurang, turun berat badan, dan kadang-kadang sering jadi pelupa. Nah, itu tidak baik untuk kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita mengelola ini supaya jangan sampai stres ini terlalu tinggi dan merusak kehidupan kita. Jadi ada beberapa cara, ada banyak cara yang disarankan, tetapi satu yang jangan dilakukan adalah jangan lari ke alkohol, rokok, obat-obatan narkoba, atau makan berlebihan atau tidur berlebihan. Itu tidak baik. Mengatasi stres tidak bisa dengan cara seperti itu. Itu akan menyebabkan bahaya yang lebih besar lagi di kemudian hari. Jadi ada beberapa yang sudah disarankan oleh para ahli-ahli mengenai stres ini. Yang pertama, makan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, yang ya kita punya hobi, kita membaca, main musik, mendengar musik, kita nonton, itu adalah cara melepas stres. Liburan itu penting. Jadi setidaknya seminggu sekali kita mesti liburan, di mana kita tidak usah memikirkan apa-apa tentang sumber stres tadi, pekerjaan atau sekolah, nggak usah mikirin sekolah. Pokoknya satu hari itu yang lain, lakukan yang lain. Kemudian kita juga bisa mengingat-ingat apa saja yang dalam kehidupan kita yang lalu yang menyebabkan kita happy, menyebabkan kita peristiwa-peristiwa dalam hidup kita ingat-ingat, itu juga sering menghibur sekali. Kemudian humor itu juga kita bersama dengan teman-teman, kita ngobrol, itu juga pelepas stres. Suka humor itu baik. Jadi kita ngobrol dengan orang dan humor yang baik lah, tentu saja jangan humor yang jelek, menjelek-jelekan orang gitu. Kemudian juga ada lagi pekerjaan-pekerjaan sukarela yang kita bisa lakukan di dalam lingkungan kita, di gereja, di RT, kita sibuk dengan orang-orang lain,
berorganisasi, dan kita melakukan hal yang sifatnya sukarela, menolong orang, itu semuanya menurunkan stres dan mesti kita lakukan. Bahkan ada yang mencari pertolongan dari psikolog, itu juga merupakan satu upaya. Tapi yang saya ingin bahas lebih dalam adalah cara secara rohani. Karena stres itu kan munculnya adalah respon dari dalam kita kan. Makanya kita harusnya bisa mengontrol dari dalam juga. Nah, kalau lihat dalam kisah-kisah yang dilakukan oleh Yesus, apa yang kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan oleh Yesus itu sering pagi-pagi sekali atau bahkan kadang semalaman dia pergi ke tempat yang tenang dan sendirian dia berdoa di sana. Yesus ini sering melakukan meditasi atau saat teduh atau berdoa. Tapi berdoanya benar-benar sama Tuhan. Dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia bisa merasakan dan dia bisa berkomunikasi. Kadang pagi-pagi sekali itu waktu yang enak. Sebelum kita sadar sepenuhnya, mungkin kita masih di tempat tidur, kita dalam kondisi setengah, masih belum terlalu sadar sepenuhnya, kita bisa berdoa dan kita bisa mendapatkan ketenangan atau nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Dan itu tercermin di dalam nasihat Yesus. Ada kalau berdoa itu masuk kamar dan tutup pintu, berdoalah kepada Tuhan yang ada di tempat yang tersembunyi katanya. Karena disitulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi doa di dalam ajarannya Yesus itu bukan hanya mengosongkan pikiran saja, tetapi juga memeriksa pikiran dan hati, bahkan memecahkan masalah. Jadi kalau ada persoalan apa-apa, kita dengan ketenangan kita bisa memikirkan sebenarnya apa sih akar dari masalah ini. Jadi kita memeriksa hati kita, kalau ada ganjalan-ganjalan tadi yang saya sebutkan, yang terkait dengan adanya kortisol di dalam batin kita, dalam badan kita, sehingga menyebabkan kita stres, ada yang ganjal dalam kehidupan kita. Pikiran kita ganjal, ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita, sesuatu yang membuat kita tidak tenang, buat kita takut. Ya, takut itu kan biasanya terkait dengan sesuatu di masa depan yang kita khawatirkan. Ya, kita khawatir, padahal itu belum tentu jadi kenyataan. Kita kekhawatiran itu belum tentu jadi kenyataan, tapi itu sudah nyata dalam kita karena ada hormon tadi yang kita bisa rasakan. Itu khawatir itu bisa kita rasakan. Nah, kita bisa bicara pada Tuhan. Itu suatu communion, suatu curhat di mana kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara pada kita. Dan satu yang penting sekali, pada waktu kita menghadap Tuhan, kita mesti ingat janji firman Tuhan. Dan itu satu kenyataan bahwa kalau kita menghadap wajah Tuhan, kita akan menerima damai sejahtera. Karena Tuhan itu memang damai sejahtera, sumber dari damai sejahtera. Jadi kalau waktu kita dalam pikiran yang sumpek, pikiran yang rumit itu, kita datang, kita menenangkan pikiran kita dan menghadap Tuhan, kita akan bisa merasakan damai sejahtera itu. Dan kalau praktek ini sering kita lakukan setiap hari, kita akan lama-lama bisa menyelesaikan begitu banyak masalah dalam batin kita, dan kita bisa memiliki perasaan yang plong, hati yang plong, lega dalam hati hidup kita. Kita sudah selesaikan. Orang yang bersalah pada kita sudah kita ampuni, plong, satu. Kekhawatiran masa depan kita bisa atasi, karena ternyata dalam doa-doa kita dan dalam kenyataannya sampai hari ini Tuhan tolong kita. Jadi kita merasa tidak khawatir lagi. Syukur hari ini bisa hidup. Kemudian kalau kita sering merasa takut, ya, kita bisa mendapatkan dari firman Tuhan supaya kita tidak usah takut, bahkan tidak usah takut mati. Mati itu kan paling ditakuti. Tapi kan Yesus sering sekali menasihati murid-muridnya dan kita semuanya untuk percaya kepada Dia. Bahwa Dia adalah gembala yang baik dan mengetahui
dan memberikan kehidupan dalam kehidupan untuk kita, dan kita percaya bahwa Dia juga memelihara kita hidup atau kita mati nanti. Jadi meditasi, doa, dan saat teduh ini adalah cara rohani yang sangat penting. Dan pada waktu kita menghadap Tuhan, kita mesti ingat dan kita buktikan saja ayat ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik dan penuh rahmat pada segala yang dijadikannya. Ini Tuhan. Kalau kita menghadap Tuhan yang seperti itu bukan kata saya, tapi memang kita semua akan membuktikan. Kalau kita menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa rasakan damai itu berada di hadapan Tuhan. Bisa merasakan Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu sabar dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik. Kita bisa merasakan pengampunannya dalam kehidupan kita, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Jadi kita mendapat hati yang lebih tenang dengan cara kita rajin menghadap Tuhan itu. Dan demikianlah kalau kita lakukan nih setiap hari, kita akan melatih ketenangan dalam batin kita. Ini tidak bisa terjadi di dalam 1-2 hari, tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang nyata akan kita alami, kita makin yakin, oh benar Tuhan itu ada, oh benar Tuhan memelihara kita, oh benar Tuhan itu baik, oh benar Tuhan itu kasih, oh benar Tuhan itu mengampuni kita. Jadi hati kita makin lega, makin tenang, makin lega. Dan hati tetap damai dan sukacita dalam menghadapi semua keadaan yang menyebabkan stres itu. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita bisa rasakan. Dan kiranya Tuhan damai sejahteranya, Tuhan damai sejahteranya, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal pada kita semuanya. Tuhan menyertai kita sekalian. Yesus berjanji bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan sebagai penutup saya ingin sampaikan ayat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah membuat pekerjaan Tuhan melalui persembahan adik-adik. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami Tuhan, supaya pada hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan yang ekstra Tuhan. Begitupun juga Tuhan berkati kami Tuhan dalam sekolah Tuhan, begitu juga mama-mama Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, berkati dalam pekerjaan dan usaha Tuhan, berkati kami Tuhan di sekolah Tuhan, berikan Engkau beri hikmat untuk kami belajar Tuhan, agar bagaimana harap untuk kami Tuhan. Begitu
Juga Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya sampai penyakit, kecelakaan sampai dengan maut. Terus kami dari ujung kaki hingga ujung kepala Tuhan. Jauhkan Tuhan dari virus-virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Dah.